Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 7 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Kita diingatkan bahwa kehidupan kekal berarti hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami apa artinya hidup kekal. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu tekun dalam iman dan selalu mengikuti ajaran dan kehendak-Mu, sehingga kami boleh hidup bersama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah Bapa. Padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kehidupan kekal berarti hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Beberapa hari terakhir ini, kita mendengar lewat Injil bahwa Yesus Kristus dan para pemuka agama Yahudi selalu bertentangan. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Apa yang dianggap benar oleh Yesus Kristus tetap dianggap salah oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tetap menganggap bahwa Yesus Kristus telah menghujat Allah karena ia menganggap dirinya putra Allah dan setara dengan Allah. Karena itu mereka selalu berusaha mau menangkapnya. Hari ini kita mendengar ada pertentangan menyangkut soal kematian dan soal status Yesus Kristus. Yesus berkata, "Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut untuk selama-lamanya."
Pernyataan Yesus ini ditanggapi secara negatif oleh orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa Yesus sudah kerasukan setan. Mereka berkata, "Sekarang kamu tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga para nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan alami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari Abraham?" Dari pernyataan ini bisa diketahui bahwa mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dengan kematian. Kematian menurut Yesus Kristus adalah hidup sesudah kematian tubuh, hidup tanpa sumber kehidupan itu sendiri. Itu berarti orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus selama hidupnya di dunia ini, nanti sewaktu sesudah kematian tubuhnya, jiwanya akan alami kesengsaraan seumur hidup. Jiwanya akan tinggal dalam kegelapan atau hidup tanpa Tuhan, sumber kehidupan, hidup tanpa terang. Dia akan hidup bersama setan dalam neraka, alami kesengsaraan untuk selama-lamanya. Kesengsaraan untuk selamanya bisa disamakan dengan kematian untuk selamanya. Sebaliknya, kehidupan kekal berarti alami sukacita, bahagia untuk selamanya, hidup bersama sumber hidup. Orang yang percaya kepada Kristus dan menjalankan perintahnya akan hidup bersama Kristus dalam kerajaan surga untuk selamanya. Kedua kelompok ini sesungguhnya berpijak pada konsep yang berbeda. Yesus berbicara soal hidup sesudah kematian tubuh, sementara orang Yahudi hanya berpikir soal kematian tubuh. Keduanya pertahankan pendapatnya tanpa saling mendengarkan. Kalau saja ada keterbukaan untuk bertanya dan mencari tahu apa yang dimaksudkan dengan kematian, pasti salah paham bisa teratasi. Soal kedua yang dipertentangkan adalah soal kealahan Yesus. Yesus Kristus sudah ada sebelum Abraham dan para nabi. Orang Yahudi katakan, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Dari pernyataan ini kita tahu bahwa mereka sesungguhnya mendengar apa yang dikatakan Yesus. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mereka mengambil batu untuk melempari dia, karena ia menghujat Allah. Ia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Sementara dari pihak Yesus, ia sungguh menyampaikan satu pernyataan yang sungguh benar, bahwa ia adalah Mesias. Ia adalah Allah yang hidup sebelum segala sesuatu diciptakan. Walaupun mereka mau melempari dia dengan batu, tetapi Yesus dengan segala kuasa kealahannya menghilang dari antara mereka. Kalau saja orang Yahudi manfaatkan peristiwa keajaiban ini dan menganalisis mengapa Yesus tiba-tiba menghilang dan meninggalkan bait Allah, pasti mereka akan percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Tetapi sayang bahwa hati dan pikiran mereka sudah dikuasai oleh kegelapan. Segala perbuatan baik yang Yesus lakukan semuanya dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Kegelapan hati sudah menutup kemungkinan untuk melihat sesuatu yang positif yang dibuat oleh orang lain. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Semoga kami setia mengikuti perintah-Mu dan tekun melaksanakannya, sehingga di saat kami mengakhiri ziarah kehidupan kami di dunia ini, kami boleh bersukaria alami kehidupan kekal bersama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, serta semua para malaikat surga untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang sakit,
Dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.